Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita untuk menjauhi sifat mengklaim, ya. Kami saja yang benar. Ini kisah tentang orang-orang Yahudi dan perilaku mereka, ya, yang selalu mengklaim kebenaran, ya. Hanya kamilah yang menjadi penghuni surga. Kalau nggak sama kayak kami itu nggak bisa. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk menjauhi sikap seperti itu. Apalagi dalam tatanan kita bermasyarakat, ya, kita diminta untuk mengembangkan sikap untuk berlapang dada. Ada yang bertanya, tapi kan kita harus tegas. Iya, betul, tegas. Tapi kita bisa tegas dalam kelembutan. Kan ulama menjelaskan, ya, antara lembut, keras, tegas, kasar. Kelembutan itu adalah pokok. Dalam Islam itu kelembutan itu pokok. Dalam akidahnya, dalam syariatnya, dalam muamalahnya, ya. Itu kelembutan itu adalah pokok. Apalagi dalam dakwah. Maka Rasul sampaikan apa? Makana rifqu fi syai'in ila zanahu. Ya. Tidaklah kelembutan itu ada dalam sesuatu kecuali membuatnya lebih indah lagi. Ini sesuatu indah nih, baik nih. Lalu ada kelembutan, makin indah. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Allah menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Dan dalam lanjutan hadis tadi, wa ma kanati syiddatu fi syai'in illa syanathu. Dan tidaklah sesuatu kekerasan itu ada pada sesuatu kecuali mencacatkan sesuatu itu. Baik, tapi ada kekerasan di situ yang tidak perlu, maka cacat dia. Nah, jadi pokok dalam Islam, khususnya dalam dakwah itu adalah ar-rifqu, ya, wal lutuf wal lin, yaitu kelembutan. Lalu bagaimana dengan sikap keras? Keras itu, ya, dimungkinkan dan dibolehkan, ya, di dalam hal-hal tertentu. Dan keras di situ tidak lepas, ya, dari makna tegas. Jadi keras dalam arti tegas, ya, itu dimungkinkan. Misalnya dalam suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u. Tegas, keras, alal kuffar, ya, terhadap orang-orang yang kufur. Apa artinya? Fil aqidah wa fil ibadah. Jadi dalam akidah kita memang kita tegas. Prinsip dalam ritual juga kita tegas. Jangan mencampurkan ritual Islam dengan yang lain, nggak boleh. Ya, sholat kita tuh jelas, ya. Apalagi akidah. Tetapi sekali lagi ketegasan itu bisa masuk pada kelembutan dan pada keras. Kalau Anda bisa memasukkan ketegasan dalam kelembutan, gunakan itu. Kalau Anda harus bersikap keras, ya, dan memasukkan ketegasan dalam keras itu karena itu satu-satunya pilihan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa masih lembut dan di situ ada ketegasan, pakai. Rasul ketika mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada masa beliau, apa kata beliau? Assalamu ala manittaba'al huda, aslim taslam. Semoga keselamatan kepada yang mengikuti petunjuk, masuk Islam mah engkau akan selamat. Tegas nggak tuh? Tegas. Kasar nggak? Enggak. Keras nggak? Enggak. Lembut tapi tegas. Jadi ketika Anda berdakwah, ya, kalau Anda bisa menggunakan kelembutan, ya, dengan tanpa menghilangkan ketegasan, pakai itu. Jangan menempuh jalan yang keras sebelum sudah habis
cara-cara yang lembut itu. Dan cara-cara yang lembut itu ada 1001. Jadi substansi ketegasan itu bisa masuk dalam kelembutan, sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasar itu bukan dakwah. Keras itu beda dengan kasar. Apa itu kasar? Fazzon kalau dalam Al-Quran. Walau kunta fazzon, kalau kamu kasar. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku baik kepada mereka. Kalau engkau kasar, gholizul qalbi, hatimu keras, kejam, lam faddu min haulik, mereka akan kabur dari sekitarmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasar itu nggak ada tempatnya dalam dakwah. Apa salah satu penanda kasar itu? Kalau kata Imam Fairuz Abadi, khusyunatul kalam. Kata yang khusyunah itu, yaitu tadi kasar itu. Ada umpatan, ada hujatan, ada hinaan, itu bukan dakwah itu. Jadi lembut, keras, tegas, dalam 3 ruang itulah dakwah. Kasar bukan dakwah. Dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kasar dalam dakwah, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kita baca saja, mau di Mekah, mau di Madinah, selalu mengutamakan kelembutan. Ketika perang itu keras, tapi tidak kasar. Perang, ini perang nih, keras. Maka di dalam Al-Quran pun ketika bicara ayat-ayat perang itu keras nadanya, keras, tapi nggak kasar. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, ya. Dan perangilah orang yang memerangi kalian. Yang kan keras itu, tapi nggak kasar. Jadi kekasaran itu bukan bagian dari dakwah. Kelembutan, keras, ya. Kalau selama Anda bisa tegas dalam kelembutan, gunakan itu. Sebagaimana Rasul SAW lebih sering menggunakan itu di dalam dakwahnya. Ada masa-masa tertentu ketika perang, ketika menghadapi musuh yang sangat nyata, ya. Itu keras memang, ya. Keras, ada ketegasan, lebih nyata lagi tegasnya, tapi nggak kasar. Coba misalnya, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, fakhudhuhum waqtuluhum. Maka bahasa kita, tangkap mereka, lalu lawan mereka, bunuh mereka karena mereka membunuhmu. Itu di perang, keras, tapi nggak kasar. Kenapa? Karena banyak sekali ya di dalam ayat-ayat itu selalu dikaitkan dengan sikap dari mereka, dibalas setimpal. Ya, itu ketegasan. Tetapi coba, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ini perang nih. Kalau musuh, ini perang ya, bukan keadaan kita berbangsa bernegara biasa-biasa nih, aman damai. Ini perang. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka yang memusuhimu itu kemudian mau berdamai, ini musuh yang nyata nih. Fajnah laha. Ya. Terimalah itu. Terima perdamaian itu. Wa tawakkal 'ala Allah. Nah, jadi seperti itu dakwah ya. Jadi jangan sekali-sekali kita berdakwah tapi menggunakan kekasaran. Ya. Ingat, dakwah itu adalah kita minjam kursinya Rasul. Saya sering sampaikan, yang namanya dai itu dia minjam kursinya Nabi nih. Karena Nabi sudah nggak ada, yang meneruskan itu adalah para
ustadz, para tuan guru, para ulama. Jadi kursi ini kursinya Rasul dalam tanda kutip. Ini meneruskan, dan Nabi itu nggak pernah. Termasuk juga khutbah tadi tuan guru Dr. Salimul Jihad. Itu mimbarnya Nabi dalam tanda kutip ya. Ketika Nabi sudah tidak ada, kitalah yang meneruskan berkhutbah. Jadi kita sedang minjam mimbarnya Nabi, sedang minjam kursinya Nabi, mari kita jaga betul. Ini saya sampaikan ya menjadi pengingat bagi saya pribadi ya, bahwa ketika ya beda ya, kalau luar dakwah kan urusan masing-masing tuh, luar dakwah ya. Tapi kalau ketika kita berdakwah mengatasnamakan agama, mengajak kepada agama, mari kita ikuti adab-adab yang ada di dalam agama juga ya. Mari, jangan sampai orang yang mendengar merasa bahwa seperti itulah ajaran Islam ya. Ada anak-anak kecil yang mendengar, anak-anak muda yang mendengar, ada ucapan-ucapan kasar, lalu merasa bahwa itu biasa, itu boleh, itu wajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini untuk siapapun kita ya. Mari.